kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita masuk ke dalam kajian kita fiqh salah. Jadi kita bicara tentang syurutus salah, syarat salat. Jadi syarat adalah ma buniya alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu. Syarat adalah sesuatu yang menjadi landasan sah atau tidak sesuatu, tetapi dia bukan bahagian dari sesuatu. Wudu itu syarat salat, tapi dia bukan salat. Artinya setiap orang berwudu tidak mesti salat, tapi setiap salat harus berwudu. Jangan orang salat wudu, Pak, awas nak tutup bayang kau. Nah, apa kan wudu, dia tidak mesti salat. Nah, jadi oleh karena itu maka kita bicara tentang syarat, artinya hal-hal yang mengawali sebelum perbuatan itu dikerjakan. Di antara syaratnya adalah wasatrul aurati, menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, bukan bersih. Kalau kotor pun boleh, asal suci. Bersih pun tak boleh kalau bernajis. Nah, jadi sangat berbeda antara suci dan bersih. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan melaksanakan itu di atas tempat yang suci. Amma taharatul libas wal makan 'anil najasa faqat marra. Jadi sudah kita bicarakan bagaimana bersih pakaian dan bersih tempat. Wa amma satrul aurati wajibun mutlaqan, dan menutup aurat itu hukumnya wajib mutlak. Hatta fil khalwah, walaupun di khalwat. Khalwat itu maksudnya tempat yang sunyi. Di rumah dalam kamar tidak ada orang, habis itu telanjang, Allah nggak ada yang lihat, boleh tak? Tidak boleh. Karena masalah aurat ini bukan masalah lihat tak lihat. Nah, jadi maka wajib menutup aurat walau sendiri. Nah, jangan sendiri tidak pakai baju, Allah Akbar. Jadi oleh karena itu wal zulmati 'ala raji, walaupun dalam gelap gulita, gelap tengah malam tak nampak apapun, boleh enggak pakai baju? Boleh kalau enggak salat. Kalau salat wajib pakai. Ya, menutup aurat maksudnya. Li'anna Allah Ta'ala ahqqu ay yustahya minhu, karena Allah harus lebih layak untuk kita malu padanya. Kita bukan malu pada siapa, malu pada Allah. Allah melihat kita walaupun tak ada yang lihat kecuali Allah saja. Makanya banyak kita mestilah pakai baju. Tapi ada orang tanya, Pak, kalau mandi boleh enggak pakai baju? Ya, kalau pakai baju enggak bisa mandi. Anggap misalnya kalau enggak pakai apa-apa bagaimana? Ya, pakai sabun lah. Ada yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk aurat, dianjurkan, walaupun tidak ada yang lihat. Tapi hukum boleh enggak kalau tidak pakai apa-apa? Ada mengatakan boleh. Apa dalilnya? Ada pada suatu hari Nabi Musa mandi. Di mana sana tahu? Disebut dalam sebuah kisah. Beliau mandi, kemudian baju ini taruh di sebuah tempat. Lalu batu itu berjalan. Beliau bilang, kemana baju saya? Jadi ada mengatakan boleh. Walaupun demikian dianjurkan untuk menutup sebagian kecil badan, gitu ya. Basahan. Nah, jadi itu poinnya bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib, ya, baik di dalam keadaan yang sunyi, sepi, gelap dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu maka Allah lah layak untuk kita malu padanya, baik dalam keadaan salat atau di luar salat. Wal auratu, aurat itu apa? Menutup aurat. Aurat itu apa? Nah, beda aurat dengan urat. Urat lain lagi. Aurat. Ya, kadang-kadang bahasa sederhana ini tapi belum begitu familiar. Misalnya ada orang bilang, ya, ini bukan muhrim. Nah, saya bilang bukan muhrim. Muhrim itu orang naik haji. Muhrim. Pakai pakaian
Ihram yang betul mahram. Jadi tapi yang familiar adalah muhrim. Jangan bersunyian kecuali dengan muhrim. Harus Mekah dulu berarti. Padahal maknanya mahram, dimasukkan mahram, kan? Jadi penggunaan kosakata yang agak kurang tepat, ya. Tidak berdosa. Jadi oleh karena itu maka wajib menutup aurat, dan aurat itu adalah an-naqsu wal khalal. Makna aurat itu kekurangan dan cacat. Kalau nampak orang kekurangan, direkam dalam kepala orang, maka sesuatu yang dilihat orang itu nggak hilang-hilang, itu aurat, karena dia mengandung kekurangan dan cacat. Maka itulah ditutup. Oleh karena itu maka menutup itu menjadi sebuah keniscayaan. Wa mastahya minhu wa hiya huna ma yajibu satu fi shalah. Dan kita malu apabila aurat itu terbuka. Kalau orang tidak malu lagi berarti dia sudah pindah ke orangannya, tidak lagi sebagai orang. Nah, itu tidak malu, nanti orangnya sudah hilang ya. Tapi kalau masih malu tapi belum tutup, nah itu mungkin masih orang. Ya, jadi itu ya. Kemudian wad dalilu ala satriha, apa dalil wajib menutup aurat itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Tidaklah diterima salat orang yang haid kecuali dengan khimar. Khimar ini menutup kepala. Orang haid maknanya orang yang al-baligh, orang yang balik. Karena haid itu salah satu tanda balik bagi perempuan. Bagi laki-laki enggak. Walaupun kita sering berhalangan, kenapa berhalangan? Sejak kapan? Jadi berhalangan bukan makna haid kan. Kemudian wal ijma'u mun'aqadu ala dzalika 'inda al-qudrati. Secara ijma' konsensus mengatakan wajib menutup aurat selama kita mampu. Mana mampu, kita ada pakaian, mungkin kita pakai. Jadi itu wajib hukumnya. Fa in ajaza an satrah, apabila kita tidak mampu, kita pada sebuah tempat tidak ada baju kita hilang atau kebakaran, semua baju terbakar, yang tidak terbakar cuma kita, itu wajib sholat. Bagaimana caranya? Orian yang dalam keadaan telanjang, bulat lagi, wajib sholat. Kenapa? Karena itu adalah syarat. Ketika kita tidak mampu melaksanakan dalam kondisi itu, maka kita boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi ala rajih, dan tidak perlu diulang lagi. Artinya setelah kita sholat zuhur, kita telanjang karena kita tidak punya baju, nanti ketika punya baju tidak perlu diulang lagi. Itu ya. Kemudian li'annahu uzrun, karena itu dianggap uzur, berhalangan. Warubbama yadum, boleh jadi dia berlangsung lama. Kalau lama sekali dia nggak pakai baju karena uzur, masa dia harus ulang lama sekali? Kan enggak. Maka itu dianggap sebuah dispensasi, keringanan dalam agama kita. Jadi setiap ada azimah ada rukhsah, setiap ada ketentuan ada pengecualian. Setiap orang hadir jam 2 kecualinya, setiap ada kecuali. Maka semua orang menunggu kapan datang kecuali. Ya kan? Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini penuh dengan kekurangan, mesti ada. Kecuali macet, alhamdulillah macet kita. Jadi macet itu menjadi kecuali boleh datang ke setiap hari macet ya. Ya ini jadi Allah memberikan kesempatan, namanya rukhsah, keringanan kepadanya. Falau ajabna al-i'adah la syak, andai kata kita katakan wajib dia ulang, maka itu nilainya susah baginya untuk mengulang banyak sekali salat. Makanya kaum perempuan yang berhaid tidak wajib dia mengqadha salat. Nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is salat. Kata Aisyah, kami diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Perempuan tiap bulan itu 15 hari free of charge, gratis, enggak apa. Cuman apa namanya kompensasinya mereka harus melahirkan, ya kan?
Kalau kita mau melahirkan boleh juga. Karena melahirkan luar biasa, setengah mati, setengah lagi betul-betul mati, luar biasa. Makanya orang melahirkan meninggal maka hukumnya pahala syahid. Bapak ibu, bapak belum pernah merasakan, ibu-ibu pernah. Masya Allah. Jadi itu. Kemudian summa syartu satrah an tamna launul basyarah. Syarat menutup aurat ini menghalangi warna kulit. Pakai baju tapi warna kulitnya nampak keluar. Ya? Itu tidak sah, itu belum menutup. Baju you can see. Jadi bajunya nampak kulitnya. Ya? Malah lebih baik, bagus lagi nampaknya. Dipancarkan oleh bajunya, itu tidak sah. Menampakkan launul basyarah, warna kulit, atau membentuk lekuk tubuhnya, bulat itu bentuk, itu tidak sah. Itu yang itu tidak sah. Menutup sama dengan tidak ada. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, sawaun kana min thawbin, apa itu pakaian atau riqqin atau benda-benda yang tipis dan sebagainya, maka tidak sah untuk menutup aurat. Kalau kita solat dalam air, solat dalam, boleh nggak kita nggak pakai aurat, nggak pakai baju? Kan karena orang bisa dalam air kan lama-lama pakai apa, oksigen ya. Allah, nggak pakai baju boleh nggak? Nggak boleh, karena kiasnya kepada kamar tadi kan nggak ditutup kamar semua, itu sama nggak di bawah dalam air laut sama, nggak harus pakai baju. Jadi kalau mau berenang pakai baju lah, sholat di laut itu umpamanya ya. Kemudian oleh karena itu maka selama kita mampu untuk memakai baju atau menutup aurat maka wajib. Wala yakfi ats-tsawbur raqiq. Tidak cukup pakaian yang tipis ya untuk dipakaikan. Kemudian dalam konteks ini yang paling penting adalah yang pertama tidak menampakkan launul aurat, kulit aurat. Yang kedua tidak membentuk tubuh. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah wal ilmu bidukhulil waqti. Kita tahu masuknya waktu. Jadi orang yang salat dia belum yakin atau syak, ragu-ragu masuk waktu, maka salatnya tidak sah. Kayaknya tadi ada azan, Allah tidak boleh. Harus yakin dulu bahwa itu memang, mungkin dia baru pulang dari Jakarta, setelan jamnya jam Jakarta, udah azan langsung sholat asar. Harus pastikan bahwa dia sudah masuk waktu. La syakka anna dukhul waqti syaratun fi sihhati shalah. Jadi tentu kita yakin bahwa masuk waktu syarat sah salat. Fa inna 'alima dzalika fala kalam. Kalau dia sudah paham itu maka tentu kita tidak bicarakan lagi. Wa in jahalahu wajaba alaihi ijtihad. Kalau dia tidak tahu apakah sudah masuk waktu atau belum, maka wajiblah dia ijtihad. Ya, li'annahu ma'murun bi, karena itu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bawa jam. Lalu apa masuk waktu atau belum, kita harus ijtihad. Macam mana ijtihad? Yang pertama kita lihat kalau di kawasan Khatulistiwa ini berarti kalau siang atau zuhur itu apabila bayangannya sudah sedikit lebih, bayangannya sudah tidak, kalau ini misalnya botol ini, kalau bayangnya masih di bawah botol itu belum zuhur. Tapi kalau udah lebih maka itu sudah zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangnya nanti sepanjang botol. Bayang botol sepanjang botol berarti sudah habis waktu zuhur. Apabila dia lebih sedikit pada botol ini maka masuk waktu asar. Lebih sedikit sudah masuk waktu asar. Asar kapan selesai? Bila sudah terbenam matahari. Bila terbenam matahari maka hukumnya haram kita melaksanakan salat asar. Apabila matahari terbenam maka itu awal waktu asar, awal waktu maghrib. Kapan selesainya?
sampai hilang syafaq merah. Kita lihat masih ada merah-merah di atas, itu pasti ada waktu maghrib. Bila syafaq merah sudah habis, itu berarti sudah masuk waktu isya. Isya itu masuk, maka dia berakhir kapan? Ketika keluar fajar. Fajar itu artinya sinar cepat pada pagi hari. Bila sinar itu sudah masuk, keluar dia sinar itu, kemudian tidak hilang lagi, disebut dengan fajar shadiq, maka sudah masuk waktu subuh. Bila subuh sudah masuk, kapan berakhir? Ketika matahari sudah keluar. Ya syuruk. Kalau nak keluar bagaimana? Ya kita tunggulah sampai keluar. Dia kan mendung semuanya. Habis subuh belum keluar Pak. Ya tentu kita harus ada beberapa tanda yang lain, tanda alam dan sebagainya juga bisa menjadi tanda waktu sholat. Jadi jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting agar orang yang sholat itu tepat waktu. Ada dulu kalau dalam bahasa Aceh itu sholat isya lintu, ada kan? Maksudnya isya lebih cepat, dia mau pergi mengantar lintu. Tidak boleh. Tetap harus ketika dia sudah hilang syafaq merah baru boleh sholat. Atau Bapak Ibu sholat misalnya sholat duha kan? Karena buru-buru mau ke kantor lah sholat teruslah, karena di kantor susah nanti sholat dia jam 6 sah kan? Mungkin tak salah apa kan, tak tahu. Karena duha itu ketika matahari sepenggalan naik. Jam 8-9 baru duhanya, kalau jam 6 ya belum. Jadi mestinya harus ada keterikatan waktu. Jadi ibadah kita ini selalu diikat dengan waktu. Dan hidup kita juga terikat dengan waktu. Kenapa ibadah diikat dengan waktu? Agar manusia selalu ingat waktu. Dah jam 5 kurang 15 ini. Nah kita selalu ingat waktu. Pak udah jam 5, jangan lama lagi gitu. Jadi selalu ingat waktu. Jadi hidup ini uang waktu. Sudah tanggal 30, alhamdulillah. Sudah tanggal 30, sudah dekat waktu. Selalu ada waktu. Maka setiap satu ada waktunya, ya. Maka janganlah sampai orang ya melampaui waktu. Ya, ada kaidahnya. Barang siapa orang yang ingin melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia haramkan untuk mendapatkan hasil. Apa contohnya? Contohnya misalnya orang ingin mendapatkan warisan orang tuanya kan begitu. Lama kali meninggal orang tuanya. Umpama kan, insya Allah mana orang soleh. Ini misalnya ada, bagaimana saya membeli motor ini orang tua lama kali meninggal. Dia ambil pedang nih bunuh orang tuanya biar cepat beli motor. Itu bagaimana? Nah, Nabi mengatakan laisa lil qatili minal mirathi syai'. Orang yang membunuh tidak dapat sesuatu. Gara-gara dia bunuh tidak dapat, sama sekali tidak boleh dapat. Nah, maka kita tunggu waktu lagi. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Jadi oleh karena itu jangan kita bersedih hati, mesti ada saatnya. Ya, jadi kalau ada masalah bagaimana Pak? Tunggu waktunya. Kalau nggak selesai nanti waktunya selesai, pasti selesai juga ada. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, makanya karena itu kita lihat dalam Al-Quran banyak kali sumpah dengan waktu, ya kan? Wadduha wasyamsi wal asri kan, wal laili, semua ada waktu. Waktu. Nah, jadi oleh karena itu ibadah ini sangat terikat oleh waktu. Maka apabila orang tidak tahu waktu salat, bagaimana alaihi al-ijtihadu, maka haruslah dia berijtihad. Ya. Wala farqa fil jahdi baina ayyakuna li ghaibin, apakah dia karena mendung atau lainnya, karena gelap dan sebagainya, maka dia wajib ijtihad dengan kemampuannya, dengan firasatnya, dengan tanda alam dan sebagainya, harus dia berijtihad sehingga sampailah kepada waktu. Ya, jadi itu konsekuensinya kita ketika hendak salat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Nah, sekarang sudah mudah. Kenapa? Karena sudah ada kompas. Sudah mudah. Nah, dulu orang susah mencari kiblat itu. Jadi yang kita berhadap bukan ainul qiblah, tetapi adalah jihad, arah kiblat. Bukan kiblat itu, tapi arah kiblat itu yang kita hadap. Karena kalau ainul qiblah itu tidak akan bisa. Apakah ini sudah pas kiblat Ka'bah pas enggak? Kan belum tentu pas. Bagaimana Pak biar pas? Nah,
ikat benang dari sini tarik sana. Itu namanya ainul qiblah. Bangga. Ya kan? Itu namanya ainul qiblah. Tapi yang diperintahkan jihad. Jihad. Fa aina tuwallu fallu wujuhakum. Di mana kau berada maka arahkan wajahmu, hadapkan ke sana. Bukan ainnya, tapi adalah jihad. Jadi oleh karena itu maka kiblah ini enggak pas sekali, tetapi sudah mengarah ke arah kiblat. Jadi al-qiblah hiyal Ka'bah, mana kiblah ini Ka'bah. Wa summiyat qiblatun, kenapa disebut kiblah? Apa dasar kata kiblah itu? Qiblah itu maknanya li'annal musalli yuqabiluha, karena orang yang salat menghadapnya. Ketika menghadapnya qiblah, makanya kalau muqabalah saling berhadap. Qiblah itu kita hadap. Ana astaqbil, saya sedang bertamu. Karena kalau bertamu kan menghadap, kan? Kan mungkin bertemu membelakang. Maka ana astaqbil adhif, saya menerima tamu. Sebenarnya saya akan menghadap dengan tamu saya. Istaqbala yastaqbil. Istiqbalan, jadi menghadap. Nah, makanya orang yang tidak menghadap, apa ukuran menghadap? Ukuran menghadap adalah dada. Bukan kepala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak? Boleh. Tapi makruh. Alhamdulillah. Jadi wajahnya menghadap. Tetapi kalau sudah dia balik begini, Allah, itu nggak sah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menghadap. Tetapi Nabi mengatakan, idza shallaita fala taltafit. Kalau kau lagi salat jangan menoleh. Kenapa? Karena engkau sudah berhadapan dengan Allah. Ya, maka tidak boleh orang menoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menoleh. Kan ada kadang-kadang kita kan lupa kunci motor kan. Alhamdulillah. Ada kan? Lupa kita kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada. Hukumnya makruh. Makanya kalau orang salat maka hendaklah dia lihat ke tempat sujud. Jangan merem. Alhamdulillah. Kan itu makruh juga. Tidak boleh, harus buka mata yang punya. Ya, kalau orang buta yang tak buka, dia lihat ke tempat sujud. Dia ke tempat sujud. Nah, kenapa demikian? Karena apabila datang sesuatu yang apakah ular dan sebagainya, kan kita bisa menghindar. Kalau kita orang begini nggak nampak apa-apa. Nah, ada orang buta mau jatuh ke sumur, boleh nggak kita selamatkan? Wajib. Nah, itu makanya oleh karena itu ketika orang salat harus membuka